Halo anak-anak, salam sehat dan salam CHYPK. Kali ini kita berjumpa kembali. Bapak akan mengajak anak-anak semua untuk belajar. Kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu pada pelajaran seni budaya. Kita berfokus pada topik materi tentang seni teater, berkreasi dari seni teater. Nah, pada pembelajaran kali ini, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Akan tetapi, kita hanya fokus pada pengertian fabel dan ciri-cirinya, lalu pengertian legenda dan ciri-cirinya. Kita hanya fokus kepada legenda dan fabel terlebih dahulu. Maka, dalam proses pembelajaran ini nanti, silahkan catat, ya, catatlah dalam bukumu informasi yang dilihat dan didengar. Catatlah dengan rapi pada buku catatanmu agar bisa sebagai bahan belajar. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan melihat terlebih dahulu tentang fabel. Nah, pada kali ini, pada topik yang pertama yaitu tentang bermain peran dari cerita fabel dan legenda. Kalau kita perhatikan dari gambar yang ada di layar ini ya, itu ada gambar gajah, ada gambar badak, lalu ada gambar tupai, dan ada gambar rusa. Nah, ini adalah contoh dari hewan-hewan yang ada di hutan kalau kita lihat. Lalu kita lihat lagi ternyata hewan ini ada di tepi sungai ya, berarti tepi sungai atau danau yang ada di hutan. Nah, dari gambar ini memberikan gambaran bahwa memberikan sebuah ilustrasi dari cerita fabel. Artinya apa? Cerita fabel itu merupakan tokoh hewan yang menggambarkan manusia. Berarti sebuah cerita yang tokoh-tokohnya itu adalah hewan. Bahkan karena menggambarkan seperti manusia, hewan itu bisa berbicara. Bahkan berbicaranya seperti manusia, seolah-olah semuanya itu seperti manusia, hanya saja wujudnya adalah hewan. Ciri-ciri nih, ciri-ciri cerita fabel yang pertama, itu bersifat fiksi atau rekaan. Artinya fiksi atau rekaan itu ya tidak mungkin terjadi, bohongan gitulah ya. Lalu ciri yang kedua, tokohnya adalah hewan. Jelas, kita lihat tadi dari di gambar itu ada tokohnya, ada gajah, ada badak, ada rusa, ada tupai. Bahkan kalau teman-teman itu senang membaca majalah Bobo, itu ya, di sana juga ada banyak cerita dongeng yang tokoh-tokohnya hewan. Salah satunya adalah Bona dan Rongrong itu ya, Bobo itu sendiri itu adalah hewan, gajah. Nah, lalu ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Kok bisa ya bahasa yang sederhana? Iya, karena pada fabel itu adalah cerita yang paling digemari oleh anak-anak, bahasanya yang sangat sederhana, bahasanya yang sangat mudah untuk dimengerti oleh anak-anak, bahkan disusun dengan gaya bahasa dan struktur kalimat SPOK, subjek, predikat, objek. Kalimatnya sangat singkat, padat, dan jelas. Nah, ciri yang keempat mengandung pesan atau amanat. Pasti cerita itu terdapat pesan atau amanat dan biasanya terdapat di akhir cerita. Nah, ciri yang terakhir, ceritanya berurutan sesuai kejadian. Nah, maksudnya bagaimana? Ciri ini adalah kalau cerita fabel itu runtut dari awal sampai akhir. Ceritanya bisa juga dari yang senang ke yang sedih, atau dari yang sedih ke senang. Ceritanya tidak bakal dibolak-balik, pasti akan runtut, mengalir ceritanya. Oke, kita sudah kenal dengan cerita fabel. Kali ini kita akan mengenal tentang cerita legenda. Teman-teman, kalau kita lihat gambar yang ada di sini,
itu adalah contoh dari gambar legenda yang ada di Indonesia, yaitu legenda Malin Kundang yang ada di pantai air manis atau di daerah Padang. Cerita legenda itu merupakan cerita tentang sejarah atau suatu peristiwa tempat, ya, menceritakan sejarah suatu peristiwa tempat atau peristiwa. Contoh selain dari Malin Kundang yang merupakan itu cerita legenda adalah dari Tangkuban Perahu, cerita dari Tangkuban Perahu atau Sangkuriang, ya. Lalu cerita yang membentuk suatu kejadian atau sejarah tempat peristiwa yaitu Surabaya, Danau Toba, ya. Nah, itu berangkat dari, sebuah sejarah yang menceritakan adanya sebuah peristiwa. Bahkan legenda itu memiliki ciri-ciri, sama halnya dengan fabel yang memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama dari legenda merupakan cerita lisan, banyak sekali versinya. Cerita lisan itu adalah cerita yang disampaikan melalui kata-kata, bukan tulis ya, tapi dari apa yang muncul dari mulut. Biasanya disampaikan secara turun-temurun dari nenek-neneknya, lalu ke anaknya, bahkan sampai ke cucunya. Ceritanya itu disampaikan secara lisan. Nah, sering berkembangnya zaman dari cerita lisan itu barulah ditulis. Maka yang semula itu adalah ceritanya yang diberikan secara lisan dari seorang kakek, kakek ke anaknya, lalu ke cucunya, maka banyak sekali versinya, ya, versinya itu banyak. Kemudian ciri yang kedua, setiap daerah memiliki legenda yang berbeda-beda. Betul, kenapa kok berbeda-beda? Karena setiap daerah, khususnya di Indonesia, itu memiliki peristiwa terjadinya suatu tempat itu berbeda-beda. Contoh, legenda dari Surabaya, Sura, ya, Sura itu adalah hewan hiu dan buaya. Nah, maka ikonnya dari, kota Surabaya itu adalah hiu dan buaya. Berbeda dengan Tangkuban Perahu yang menceritakan tentang, seorang Dayang Sumbi dan Sangkuriang, sehingga terbentuklah sebuah danau yang besar dan ada perahu yang tertelungkup membentuk sebuah gunung, sudah berbeda. Di Surabaya dengan di Jawa Barat, Tangkuban Perahu itu di Jawa Barat, pasti berbeda. Ciri yang berikutnya dianggap sebagai cerita yang pernah benar-benar terjadi. Nah, karena cerita ini yang diberikan secara turun-temurun dari kakeknya, lalu ke anaknya, maka cerita ini juga dianggap benar-benar terjadi. Tokoh yang ditampilkan biasanya manusia, betul, betul sekali, eee, yang disampaikan adalah manusia. Malin Kundang, Sangkuriang, lalu ada Batu Menangis, nah, Danau Toba. Ada nggak, Pak, yang contohnya itu hewan? Ada, Surabaya contohnya, yang, contohnya adalah legenda yang bukan manusia, ya. Kita sudah mengenal pengertian dan ciri-ciri dari legenda dan fabel. Yang berikutnya yang berikutnya kita akan melihat tentang struktur. Struktur itu istilah kerennya adalah komponen, susunan. Susunan dari fabel dan legenda itu sama. Dimulai dari susunan pertama itu ada eksposisi. Eksposisi itu merupakan perkenalan. Pasti di awal cerita itu akan memperkenalkan siapa nama tokohnya, bagaimana situasinya, di mana tempatnya, menggambarkan, ya. Lalu tema ceritanya itu akan digambarkan di awal. Di paragraf-paragraf, pertama, 2 itu akan menjelaskan secara detail bagaimana, eee, pemeran dari sebuah cerita tersebut. Lalu susunan yang kedua setelah eksposisi yaitu komplikasi, komplit, ya.
bagian yang berisi permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Mulailah yang namanya komplikasi atau nama dasar dari kata komplit, mulai muncul masalah. Nah, masalah itu bisa muncul dari diri dia sendiri atau berasal dari lingkungannya, berasal dari tokoh-tokoh lain. Nah, setelah, susunan atau struktur komplikasi ada klimaks. Klimaks itu bagian yang tertinggi. Jadi kalau ada grafik, ini ya grafik dari bawah, eksposisi dari bawah, lalu naik lagi komplikasi, muncul ada masalah. Setelah ada masalah ini muncul lagi paling tinggi, yang namanya itu klimaks. Klimaks itu adalah pertentangan. Jadi dari masalah itu mulai adanya gesekan atau, eee, perselisihan atau pertengkaran antara tokoh antagonis dengan tokoh protagonis, tokoh utama dengan tokoh pembantu, ya. Nah, mulailah di situ ada permasalahan. Setelah klimaks, capaian paling tinggi, permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita, tahap yang berikutnya adalah resolusi. Jadi udah benar mulailah ini turun. Nah, resolusi ini juga penurunan ketegangan, mulailah seperti ada solusi atau juga, eee, akibatnya. Jadi kalau sebuah peristiwa atau cerita itu ada sebab yang disebutnya masalah, lalu ini ada akibat. Nah, ada resolusinya. Setelah ada resolusi, penurunannya itu tadi, mulai grafiknya jadi turun, sekarang semakin turun, konklusi atau pemecahan masalah. Nah, dari pemecahan masalah ini, itu juga disebut atau kita sering menemukan adanya pesan dari cerita. Nah, pesan dari cerita ini adalah, menjawab dari pertentangan atau resolusi. Jadi diulangi ya, tahapnya atau grafiknya itu dari strukturnya itu ada 5. Yang pertama eksposisi, lalu naik sedikit ada komplikasi, muncul masalah, lalu paling tinggi itu ada klimaks, setelah ada klimaks ada resolusi mulai diturun, setelah turun masalahnya mulai terselesaikan, muncul lagi yang namanya konklusi atau pemecahan masalah dari sebuah cerita. Itu ada struktur, ada 5. Nama lain struktur itu adalah bagian. Nah, kita kerap kali mendengarkan sebuah cerita. Bahkan, kita juga sering diminta untuk menceritakan ulang cerita yang baik kita dengar atau cerita yang kerap kali kita lihat, baik itu cerita fabel atau legenda. Bahkan kita sering melihat ya, namanya pertunjukan baik itu yang ada di YouTube bahkan atau kita melihat langsung seorang dalang. Dalang, yang membawakan sebuah cerita saat bermain wayang gitu ya. Dalang itu layaknya adalah seorang yang mendongeng, tapi dengan, tradisi atau gaya yang lama gitu ya, gaya tradisional. Nah, seorang pendongeng, seorang pendalang, ketika dia akan memerankan cerita, itu harus mengetahui, eee, dan harus melakukan beberapa langkah agar dia itu siap dalam bercerita. Langkah-langkah yang harus dia perhatikan yang pertama adalah menguasai isi cerita. Seorang yang bercerita atau seorang yang mendongeng harus tahu isi ceritanya. Maka sebelum kita bercerita, hukumnya wajib membaca terlebih dahulu. Membaca secara detail, membaca dengan perlahan, dipahami maknanya, dipahami isinya. Maka setelah membaca, setelah paham maksudnya, kita barulah yang namanya tahu kita menguasai isi cerita. Apakah dengan menguasai isi cerita harus kita baca? Tidak. Kita bisa menguasai isi cerita dengan cara kita melihat, baik itu melihat langsung, pertunjukan, atau melihat sebuah video. Apakah hanya melihat? Tidak juga, kita bisa mendengar. Contohnya mendengar radio, mendengar podcast. Ya.
Lalu langkah yang berikutnya kita harus menghayati tokoh yang diperankan. Masing-masing tokoh kita harus paham, mulai dari karakternya, mulai dari pembagian tugasnya, mulai dari setiap tokoh itu munculnya pada saat apa saja. Nah, kita harus tahu bagaimana peran dari masing-masing tokoh, apakah sebagai tokoh utama atau tokoh pembantu. Apakah dia masuk dalam kategori antagonis atau protagonis. Langkah yang berikutnya, kita harus menguasai alur. Alur itu adalah bagian-bagian cerita. Setiap adegan-adegan cerita. Adegan di awal, menguasai alur cerita itu kita seperti menguasai strukturnya, ya, bagian-bagian ceritanya. Kita menguasai di awal cerita, pertengahan, lalu permasalahannya menguasai, lalu resolusinya bagaimana, dan konklusinya. Nah, tahap yang keempat, saat kita akan memerankan sebuah cerita, baik itu cerita fabel maupun legenda, kita harus menjalin kontak mata. Nah, kenapa harus menjalin kontak mata? Biar kita itu tidak dilihat bahwa kita sedang dredeg, grogi, tidak percaya diri. Maka perlu adanya komunikasi, ya, menjalin komunikasi dengan penonton. Nah, dengan menjalin komunikasi ini maka akan terlihat ekspresi, apakah itu senang atau sedih, apakah sedang gembira, apakah sedang kecewa. Nah, ini sangat penting karena tujuan dari bercerita itu adalah untuk menghibur. Maka langkah-langkah untuk memerankan cerita menjalin kontak mata ini juga hal yang sangat penting. Yang tak kalah pentingnya, ketika kita akan bercerita, akan memerankan cerita, kita perlu menggunakan alat peraga atau media. Media itu bisa seperti boneka tangan, bisa seperti gambar, bahkan media suara atau kita ada backsound-backsound musik. Itu penting, karena dengan adanya alat peraga, penonton menjadi tertarik, menjadi, bersimpatik dan semangat untuk mendengarkan cerita kita. Ada 5 ya, ada 5 langkah untuk bercerita, baik itu cerita fabel maupun legenda. Nah, yang terakhir tentang cerita fabel dan legenda, yaitu kita harus menguasai teknik dasar. Namanya saja sudah dasar, artinya level yang paling bawah. Nah, kebetulan juga kan kita ini untuk pelajaran anak-anak SD, sekolah dasar, maka kita harus tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya. Awal mulanya ketika kita akan bercerita. Ada 3 hal. Kita harus ucapkan setiap kata dengan kalimat dengan vokal yang jelas. Jadi ketika kita akan bercerita, ngomong yang jelas, cerita yang jelas. Huruf A, I, U, E, O harus dengan jelas. Kenapa harus jelas? Agar penonton itu dapat mendengarkan dengan baik dan pesan yang dibawakan tersampaikan. Bahkan dengan vokal yang jelas, mampu penonton itu terhibur. Apakah hanya vokal yang jelas? Tidak. Yang perlu diperhatikan tekniknya adalah lakukan gerak tubuh. Kita harus punya gerak tubuh, ya. Harus dengan gerakan kalau kita sedang akan mengambil sebuah pancing, berarti bagaimana cara kita memancing, ya. Ataukah kalau monyet yang mengendap-endap, cerita monyet yang mengendap-endap, jalan. Kita harus dengan gerakan tangan kita, gerakan kaki yang mengendap-endap, dan harus diimbangi dengan suara. Hap, hap, hap. Ya. Nah, lalu teknik dasar yang ketiga dengan ekspresi. Ekspresi wajah, ya, ekspresi melalui wajah. Ekspresi itu dapat terlihat dari alis, mata, mulut. Nah,
Yang paling mudah untuk melihat adalah dari alis dan mulut. Bagaimana ekspresi senang, sedih, marah, takut, gitu ya. Nah, jadi ada 3 komponen dasar dan dalam memerankan sebuah cerita, ya teknik-tekniknya ini sangat penting sekali. Nah, apabila penjelasan ini terlalu cepat, silakan diputar kembali dari awal atau dari tengah-tengah, ya, lalu didengarkan kembali. Diingatkan kembali, jangan lupa apa yang sudah didengar ini dicatat untuk bahan belajar. Selamat melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Bye bye.